Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denita Putri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Jasa, yaitu sekuritisasi. Dalam video ini akan ada 3 materi utama, yaitu sekuritisasi secara umum, sekuritisasi aset, dan sekuritisasi hutang. Dan penjelasan kali ini akan kita mulai dari sekuritisasi secara umum. Definisi sekuritisasi secara umum merupakan salah satu bentuk penjualan aset atau pinjaman yang cukup populer. Sekuritisasi merupakan prosedur mengubah aset menjadi sekuritas. Dengan kata lain, sekuritisasi berarti semua aset perusahaan yang dikonsolidasikan menjadi sekuritas. Selanjutnya adalah mekanisme sekuritisasi secara umum. Dapat kita lihat dari gambar tersebut secara umum dari sekuritisasi, di mana proses ini sederhananya dimulai dari originator atau kreditur awal yang ingin mensekuritisasi aset atau piutangnya. Kemudian SPV atau penerbit EBA akan menerbitkan surat berharga untuk kemudian surat berharga tersebut akan dijual kepada para investor. Sebelum mulai pembahasan berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran bank dalam sekuritisasi. Yang pertama ada kreditur awal, yaitu pihak yang mengalihkan aset kepada keuangan kepada penerbit EBA. Kedua adalah penyedia kredit pendukung, yaitu penyedia fasilitas untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka pembayaran kepada investor. Selanjutnya adalah penyedia fasilitas likuiditas, yaitu penyedia fasilitas talangan yang diberikan untuk mengatasi mismatch pembayaran kewajiban kepada investor. Kemudian sebagai penyedia jasa atau servicer, yaitu pihak yang menata usahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada penerbit, sesuai dengan perjanjian antara pihak tersebut dengan penerbit. Selanjutnya adalah sebagai investor, yaitu pihak yang memberi EBA. Dan yang terakhir adalah sebagai bank kustodian, yaitu bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan sekuritisasi aset. Sebelum memulai pembahasan selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai istilah-istilah penting dalam sekuritisasi yang mungkin selanjutnya akan teman-teman sering temui dalam materi ini. Yang pertama adalah sekuritas. Ya, sekuritas dan sekuritisasi adalah dua hal yang beda, di mana sekuritas menurut OJK, sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya yang liquid membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Sekuritas juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Selanjutnya adalah EBA atau singkatan dari efek beragun aset, yaitu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal. Atau bisa diartikan juga sebagai suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Selanjutnya adalah originator, yaitu kreditur awal yang ingin mengalihkan aset keuangan miliknya kepada penerbit issuer atau SPV. Selanjutnya ada obligor, adalah pihak yang berhutang kepada originator yang mempunyai kewajiban untuk membayar. Selanjutnya ada SPV atau Special Purpose Vehicle, adalah pihak yang menerbitkan EBA dan melakukan kontrak antara pihak manajemen investasi dengan bank. Contohnya yang di Indonesia adalah SMF. Selanjutnya ada investors, yaitu seseorang yang melakukan pembelian suatu aset keuangan dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah sekuritisasi aset.
di mana definisinya menurut Peraturan OJK nomor 11 POJK.03/2019, sekuritisasi aset adalah proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset atau penerbit efek beragun aset syariah yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan atau aset syariah dari kreditur awal atau originator yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit, di mana aset di sini yang dimaksud adalah piutang dalam arti luas, berupa segala bentuk hak atau kepemilikan atas aliran kas masuk di masa depan atau future cash inflows. Dasar hukum sekuritisasi aset. Di Indonesia sendiri, EBA mulai dikenal dalam transaksi pasar modal pada akhir tahun 1997. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan BPPAM nomor K53-PM-1997 tentang Peraturan nomor 9.K.1 tentang pedoman kontrak investasi kolektif. Dalam pelaksanaannya, keputusan ini mengalami 2 kali revisi, yaitu melalui Keputusan BPPAM nomor 19-PM-2002 dan Kep nomor 28-PM-2003 tentang KIK EBA, yaitu pedoman kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Kehadiran produk EBA ini sebenarnya diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang membutuhkan dana melalui proses sekuritisasi aset. Telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset keuangan menjadi originator, dan peraturan tentang EBA telah ada sejak 1977. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme sekuritisasi aset. Yang pertama, perusahaan sebagai originator mengalihkan aset keuangannya kepada manajer investasi yang dicatatkan atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemegang efek beragun aset atau EBA. Yang kedua, portofolio kontrak investasi kolektif EBA atau KIK EBA yang telah direstruktur oleh manajer investasi kemudian diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek atau rating agency dan dapat diberikan sarana peningkatan kredit atau arus kas atau credit enhancement. Jika dikehendaki dalam proses penawaran umum kepada pemodal, manajer investasi dapat dibantu oleh penjamin emisi efek atau underwriter. Yang ketiga adalah penjualan EBA kemudian kepada para investor dapat dilakukan melalui penawaran umum di pasar modal atau dijual kepada investor strategis. Apabila akan dijual melalui penawaran umum, maka wajib mengajukan pernyataan pendaftaran kepada BPPAM. Sedangkan EBA yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum cukup dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah arus kas pelunasan EBA dari debitur kepada servicer atau penyedia jasa yang dapat dilakukan oleh originator. Kemudian oleh KIK EBA disalurkan kepada pemegang EBA sesuai janjinya. Sekuritisasi aset memiliki 4 proses transaksi, yaitu yang pertama adalah pengalihan aset. Bagi originator atau pemilik aset keuangan, transaksi sekuritisasi merupakan kegiatan pengalihan atau penjualan aset keuangan kepada pihak lain dengan tujuan mengurangi resiko atau kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, proses sekuritisasi akan diawali dengan kesepakatan pengalihan aset keuangan antara originator atau pemilik aset keuangan dengan conduit yang akan melakukan sekuritisasi. Yang kedua adalah due diligence. Berdasarkan kesepakatan pengalihan aset tersebut, conduit menunjuk rating agensi untuk melakukan due diligence atau pemeriksaan secara mendalam terhadap kondisi aset yang akan disekuritisasi dan perusahaan yang akan mengalihkan aset atau originator. Tujuan dari due diligence adalah untuk menilai kualitas aset, dan hasilnya akan sangat menentukan peringkat atau rating atas surat berharga atau EBA yang diterbitkan. Aktivitas rating EBA difokuskan pada penilaian kumpulan aset yang dialihkan saja. Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa rating EBA bisa lebih baik dari rating perusahaan yang menjual aset keuangan, dan pada umumnya EBA memiliki rating yang bagus atau investment grade.
Selanjutnya adalah struktur keuangan. Inti dari proses struktur keuangan atau financial structuring adalah mengatur arus kas pembayaran debitur agar bisa disesuaikan dengan pembayaran kepada investor EBA. Selain mengatur arus kas, struktur keuangan juga bertujuan untuk menciptakan jenis EBA menjadi kelas yang sesuai dengan preferensi investor. Aktivitas ini dilakukan oleh conduit atau SPV dibantu oleh arranger. Setelah proses ini selesai, conduit akan menunjuk pihak lain yang akan terkait dalam proses sekuritisasi, seperti wali amanat dan bank kustodian, untuk menyelesaikan tugas sesuai fungsinya masing-masing termasuk pendaftaran EBA di pasar modal. Yang terakhir adalah transaksi. Tahap ini adalah eksekusi transaksi atau closing penjualan EBA kepada para investor. Tahap ini merupakan fase kunci yang sangat menentukan dalam rangkaian proses sekuritisasi. Mengingat sekalipun proses-proses sebelumnya telah berhasil dilaksanakan dengan baik, akan tetapi jika belum ada investor yang bersedia membeli, maka proses sekuritisasi tidak akan berhasil. Peran underwriter sangat penting dalam mempercepat transaksi penjualan EBA kepada para investor. Berikut adalah kriteria aset yang dapat digunakan dalam sekuritisasi aset. 1. Cash flow yang dapat diprediksi. 2. Rata-rata jatuh tempo minimal 1 tahun karena sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, amortisasi seluruh pinjaman pokok pada saat jatuh tempo. 4. Tingkat tunggakan yang rendah. 5. Tingkat keragaman debitur berdasarkan demografi dan geografi. Dan yang terakhir adalah jaminan yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi bagi debitur. Ada beberapa jenis-jenis aset yang dapat disekuritisasi. Di antaranya adalah asset-backed certificates. Sekuritisasi aset di mana aset yang dijadikan jaminan seluruhnya dijual ke SPV yang dikelola oleh pihak ketiga yang independen. Yang kedua adalah asset-backed obligation. Adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh SPV, di mana SPV tersebut dapat dimiliki oleh originator atau pihak ketiga yang independen. Yang ketiga adalah asset-backed preferred stock. Adalah surat berharga yang diterbitkan oleh SPV yang membeli aset yang dijadikan jaminan dari perusahaan induknya atau dari perusahaan yang terafiliasi. Dan yang terakhir adalah asset-backed commercial paper. Adalah penjualan aset kepada SPV yang kemudian menerbitkan commercial paper. Commercial paper tersebut dapat dijamin dengan cash flow dari aset tersebut atau commercial paper lain yang dijamin dengan aset. Ada beberapa keuntungan dan resiko dari sekuritisasi aset bagi originator atau pelaku kreditur awal, di mana beberapa keuntungannya adalah dapat meningkatkan likuiditas, cost of fund yang rendah, memperbaiki tingkat kecukupan modal dan melakukan ekspansi aktiva. Kemudian sekuritisasi aset juga dapat menutupi kesenjangan antara sumber dana dengan penggunaan dana, meningkatkan kualitas aset atau piutang yang pada gilirannya ikut membawa naik tingkat solvabilitas. Kemudian dana hasil sekuritisasi aset juga bisa dipakai untuk mengurangi beban piutang berbunga tinggi. Selain itu juga bisa mendorong penciptaan lapangan kerja. Sedangkan resikonya adalah ada opportunity cost yang harus dibayar dan aset perusahaan menjadi kecil. Selain bagi originator, sekuritisasi juga memiliki beberapa keuntungan dan resiko bagi para investor, di mana keuntungannya adalah resiko investasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan instrumen lainnya seperti obligasi, pinjaman, atau modal ventura. Jadi alasan utama bagi para investor untuk memilih surat berharga yang dijamin dengan aset bukan hanya karena sekuritisasi aset menawarkan penghasilan yang lebih menarik, tetapi juga karena analisisnya lebih sederhana dibandingkan analisa pinjaman dari bank atau koperasi. Kemudian, resikonya adalah resiko default oleh obligator, resiko default kreditur awal, resiko penyelewangan oleh penyedia jasa, resiko penyelesaian kredit yang dipercepat, serta sekuritisasi aset dalam kondisi krisis bisa mengganggu kemampuan Indonesia dalam membayar kewajiban kepada kreditor jika sampai terjadi kesulitan uang di masa depan.
Secara teori, sekuritisasi aset juga memiliki beberapa kriteria, yaitu satu, penerbit adalah suatu badan hukum khusus yang hanya melakukan pembelian aset keuangan dan penerbit EBA serta tidak terkait kredit asal. Yang kedua, penjualan aset keuangan dari kreditur asal kepada penerbit harus memenuhi kriteria true sale. Penjelasan mengenai penjualan aset keuangan harus dikuatkan dengan opini hukum. Selain itu, true sale ini harus berlaku dari sisi akuntansi yang dikuatkan dengan opini akuntan publik. Yang ketiga, pengalihan aset keuangan beserta seluruh hak dan jaminan yang melekat kepada penerbit atau pemodal harus sempurna secara hukum dan dikuatkan dengan opini hukum. Yang keempat, harus ada peringkat yang diberikan lembaga pemerintah secara khusus yang menyatakan bahwa transaksi ini adalah transaksi sekuritisasi aset. Dan yang terakhir adalah aliran arus kas dalam sekuritisasi aset, baik dalam pembelian set keuangan maupun pembayaran terhadap pokok dan bunga atas EBA tidak melalui penerbit. Terdapat 3 struktur dasar dalam sekuritisasi aset, yaitu collateral debt, yaitu pemilik aset menjaminkan asetnya untuk membuat keamanan pembayaran kembali. Aset yang dijaminkan dapat diukur berdasarkan nilai pasar aset dan dapat dijual tergantung kemampuan aset untuk mengalihkan aliran kas. Yang kedua adalah pass-through obligation atau true sale yang memiliki aset menjual asetnya kepada grantor trust atau lembaga penerbit sertifikat yang disimpan oleh trustee dan selanjutnya dijual kepada investor. Dalam hal ini, pengalihan tagihan dengan sistem jual lepas atau jual putus. Dalam transaksi ini, originator menjual putus tagihan yang dimilikinya kepada para investor, sehingga tagihannya sepenuhnya menjadi milik investor termasuk resiko gagal bayar terhadap kreditur. Dalam transaksi ini yang harus diperhatikan adalah peralihan tagihan dari originator kepada investor. Struktur yang terakhir adalah pay-through obligation atau with recourse, yaitu pemilik aset menjual asetnya kepada sebuah lembaga yang dikenal sebagai Special Purpose Vehicle atau selanjutnya disebut sebagai SPV, menerbitkan sertifikat yang disimpan oleh trustee dan selanjutnya dijual kepada investor. Dalam hal ini, pengalihan tagihan dari originator kepada investor di mana resiko gagal bayar terhadap tagihan yang dialihkan tetap berada di tangan originator. Sehingga jika terjadi gagal bayar, maka originator wajib mengganti dengan tagihan yang dimilikinya dari debitur lain. Dalam transaksi ini, tagihan masih menjadi milik originator. Jadi, dalam transaksi ini secara hukum tidak terjadi peralihan hak atas tagihan yang pemilik aset menjual asetnya kepada sebuah lembaga yang dikenal sebagai SPV, yang selanjutnya akan menerbitkan sertifikat yang disimpan oleh trustee dan selanjutnya dijual kepada investor. Dalam aktivitas sekuritisasi aset akan melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peranan yang berbeda, yaitu adalah yang pertama ada conduit, yaitu pihak yang melakukan koordinasi sekuritisasi, pembelian aset, penunjukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sekuritisasi, dan penanggung jawab pelaksanaan sekuritisasi atau penerbit EBA. Yang kedua adalah SPV atau SPE atau SPC, yaitu perusahaan yang ditunjuk oleh conduit untuk mengelola aset keuangan yang dibeli dari originator sekaligus menerbitkan EBA. Originator yaitu pihak yang melakukan pengalihan atau penjualan aset keuangan kepada conduit atau SPV atau pihak yang menciptakan pinjaman. Selain itu, originator juga dapat berperan sebagai pengelola pinjaman tersebut atau sebagai servicer. Misalnya, untuk menagih pinjaman dan memastikan debitur memenuhi kewajibannya. Yang keempat adalah servicer atau administrator, yaitu pihak yang menata usahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada penerbit. Yang kelima adalah credit enhancer, pihak yang memberikan fasilitas peningkatan kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka melindungi pembayaran kepada pemodal, biasanya adalah kreditor asal. Digunakan untuk meningkatkan kualitas aset yang akan digunakan dalam sekuritisasi. Misalnya,
menggunakan jaminan yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan. Yang keenam ada liquidity facilitator atau pihak yang memberikan fasilitas talangan kepada penerbit untuk mengatasi mismatch pembayaran kewajiban kepada investor. Berikutnya adalah custody, pihak yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan sekuritisasi aset atau sebelumnya kita kenal istilah ini sebagai bank kustodian. Yang berikutnya adalah wali amanat atau trustee, pihak yang mewakili kepentingan investor atas segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi sekuritisasi. Kemudian ada paying agent atau pihak atau agen yang bertugas melakukan pembayaran kepada investor sesuai perintah dari wali amanat. Yang ke-10 adalah auditor atau pihak yang melakukan audit terhadap perusahaan dan aset keuangan yang akan dialihkan serta memberikan opini independen mengenai pemenuhan kondisi jual putus atau true sale. Yang terakhir adalah legal consultant, yaitu pihak yang melakukan pemeriksaan dan review aspek hukum terhadap perusahaan dan aset keuangan yang dialihkan serta memberikan opini hukum mengenai pemenuhan kondisi jual putus atau true sale. Materi terakhir dari sekuritisasi aset adalah saya akan memberikan satu contoh nyata sekuritisasi aset yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2017 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan perihal sekuritisasi aset jasa marga dengan nama KIK EBA Mandiri JSMR 01 berupa surat berharga pendapatan tol Jagorawi yang merupakan tol pertama di Indonesia yang disekuritisasi senilai 2 triliun rupiah. Setelah membahas mengenai sekuritisasi aset, selanjutnya saya akan membahas mengenai sekuritisasi hutang, di mana definisinya adalah proses mengubah pinjaman hipotek bersama dengan piutang menjadi sekuritas yang dapat dinegosiasikan atau hutang yang dapat dialihkan. Proses sekuritisasi melibatkan pengemasan kumpulan hipotek dan piutang yang ditunjuk dan menjual paket-paket ini ke berbagai investor dalam bentuk sekuritas yang dijamin dengan aset yang mendasari dan aliran pendapatan yang terkait, di mana hipotek dalam definisi ini adalah instrumen utang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Ada banyak langkah-langkah yang terlibat dalam proses sekuritisasi. Di antaranya adalah 1. Perusahaan yang ingin memobilisasi keuangan melalui sekuritisasi dimulai dengan mengidentifikasi aset yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dana. 2. Aset ini biasanya mewakili hak atas pembayaran di masa mendatang dan biasanya disebut sebagai piutang. 3. Setelah aset ditransfer, aset tersebut tidak lagi disimpan dalam portofolio pembuatnya. Yang keempat, setelah akuisisi aset dari originator, SPV membagikan pool sebagai saham atau sekuritas individu dan mengganti sendiri dengan menjualnya kepada investor. Yang kelima, setelah investor akhirnya mendapatkan instrumen yang dibuat dari sekuritisasi, ia akan memegangnya untuk periode jatuh tempo tertentu yang ditentukan sesuai ketentuan. Dan yang terakhir adalah pada saat jatuh tempo, pada akhirnya investor mendapatkan nilai tebusan dari penerbit beserta bunga atas jumlah tersebut. Sekuritisasi hutang itu sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah sebagai sumber dana tambahan, but untuk likuiditas, rate of return yang tinggi, diversifikasi portofolio, dan lebih menguntungkan. Kemudian kekurangan dari sekuritisasi hutang adalah memiliki resiko yang tinggi serta struktur keuangan yang rumit. Sama seperti sekuritisasi aset, sekuritisasi hutang juga memiliki beberapa pihak yang terlibat dalam prosesnya. Yang pertama adalah the originator, yaitu sebuah perusahaan yang ingin mengamankan asetnya atau biasa kita sebut juga sebagai kreditur awal. Selanjutnya adalah the servicer atau administrator, yaitu penyedia layanan atau administrator yang mengumpulkan pembayaran dari para obligor dan meneruskannya ke SPV.
Kemudian menindaklanjuti dengan peminjam yang menunggak dan mengejar upaya hukum yang tersedia untuk peminjam yang lalai. Karena menerima angsuran dan pembayaran ke SPV, ia disebut sebagai agen penerima dan pembayar. Selanjutnya adalah Special Purpose Vehicle atau yang sering kita juga sebut sebagai SPV, yang biasanya akan membeli aset untuk diamankan dari kreditur awal. Selanjutnya juga ada investor, yang biasanya investor ini adalah lembaga keuangan, reksadana, dan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Investor menerima bunga dan jumlah pokok sesuai kesepakatan. Kemudian ada obligor, yaitu adalah peminjam asli yang telah meningkatkan pinjaman dari pembuatnya. Jumlah pinjaman terhutang itulah yang ditransfer ke SPV. Kemudian ada rating agency, yaitu lembaga pemeringkat yang menilai kekuatan arus kas dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan pembayaran tepat waktu kepada investor. Kemudian ada credit enhancer, yaitu peningkat kredit memberikan jumlah peningkatan kredit yang diperlukan untuk mengurangi resiko kredit keseluruhan dari masalah keamanan. Tujuan dari peningkatan kredit ini adalah untuk meningkatkan peringkat kredit dan dengan demikian meningkatkan daya jual dari instrumen tersebut. Kemudian ada arranger atau structurer, yaitu seorang bankir investasi yang bertindak sebagai structurer, yaitu peran mereka adalah menyatukan semua pihak dalam kesepakatan dan menyusun kesepakatan. Dan yang terakhir adalah trustee, yaitu menerima tanggung jawab untuk mengatasi bahwa semua pihak dalam kesepakatan sekuritisasi bekerja sesuai dengan perjanjian kepercayaan. Seorang agen pada dasarnya ditunjuk untuk menjaga kepentingan para investor. Sekuritisasi hutang juga memiliki 4 penilaian resiko. Yang pertama adalah collateral risk, yaitu resiko agunan. Sejauh mana peminjam aset yang mendasari akan gagal bayar. Yang kedua ada structural risk, yaitu resiko struktural. Risiko yang terlibat dalam meneruskan arus kas dari kumpulan aset dan peningkatan kredit kepada investor. Yang ketiga adalah legal risk, yaitu resiko hukum. Sejauh mana tindakan regulasi dapat menunda atau mencegah pembayaran kepada investor. Dan yang terakhir adalah third party risk, atau resiko pihak ketiga. Kegagalan kinerja pihak ketiga seperti pemberi layanan, wali amanat, bankir, dan lain-lain. Dalam sekuritisasi hutang, ada beberapa jenis-jenis aset yang dapat diamankan. Di antaranya adalah sekuritas beragun properti yang terdiri dari pinjaman hipotek perumahan dan pinjaman hipotek komersial. Sedangkan dalam sekuritas beragun aset terdiri dari piutang kartu kredit, piutang pinjaman otomatis, piutang pinjaman pribadi, sewa piutang, piutang dagang, dan piutang ekspor. Sekuritisasi hutang juga memiliki beberapa manfaat, baik bagi obligator maupun bagi investor. Untuk obligator, manfaatnya adalah pembiayaan di luar neraca, meningkatkan kebutuhan modal, meningkatkan likuiditas, berkonsentrasi pada bisnis inti, pengurangan biaya pinjaman, dan moda pembiayaan lainnya. Sedangkan untuk investor, manfaatnya adalah keuntungan untuk mendapatkan pengembalian tinggi atas dasar penyesuaian risiko, peluang untuk berinvestasi dalam kumpulan aset dengan peningkatan kredit berkualitas tinggi, diversifikasi portofolio sarana investasi alternatif, dan yang terakhir adalah keterpencilan kepailitan investor tidak terpengaruh oleh kebangkrutan pembuatnya. Sebagai penutup dari materi sekuritisasi hutang, saya juga akan memberikan salah satu contoh nyata sekuritisasi hutang yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah bank yang mengsekuritisasi KPR. Kementerian Keuangan pada tahun 2017 meminta perbankan untuk melakukan sekuritisasi KPR, di mana hal tersebut dilakukan untuk mempercepat program sejuta rumah. Menurut Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan pada saat itu, berpendapat bahwa dengan sekuritisasi perbankan akan mendapatkan dana segar lagi sehingga nanti akan lebih banyak pembiayaan yang disalurkan. Bahasa sederhananya sebagai contoh adalah misalkan ada seorang nasabah yang mendapatkan kredit KPR dari sebuah bank untuk diangsur selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun itulah nasabah akan mendapat
dan membayar kepada bank setiap bulannya. Sungguh itu adalah merupakan proses yang sangat lama sampai bank mendapatkan kembali modal kredit KPR-nya. Dan proses tersebut dapat dipersingkat dengan melakukan sekuritisasi KPR, yaitu mengalihkan aset keuangan tersebut kepada pihak lain atau issuer yang akan menerbitkan surat usaha dengan agunan kumpulan pinjaman KPR, di mana surat berharga tersebut dijual kepada investor. Dengan cara tersebut, bank akan mendapatkan kembali modal pinjamannya dan bisa menyalurkan pembiayaannya kembali kepada nasabah lainnya atau untuk proyek lainnya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Sekian materi mengenai sekuritisasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.